Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan masih semangat belajarnya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi tematik kita. Sekarang kita sudah masuk di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Ya anak-anak, sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilmau warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki dan kepahaman. Ya, hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu, siswa dapat mengetahui lambang tekanan kuat lemah pada lagu anak. Yang kedua, dengan membaca teks, benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengetahui kosakata dan artinya yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat benda, sifat bentuk benda. Yang keempat, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Dan yang kelima, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Ya anak-anak, saya harap anak-anak dapat menulis materi yang anak-anak pahami pada pembelajaran hari ini dan juga contoh-contoh yang dijelaskan. Ya, kita masuk ke materi yang pertama tentang tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Ya, pada materi ini yang kita pelajari adalah tentang tanda keras dan tanda lemah, tanda lembut pada lagu ya. Ya, di sini kita bisa lihat ada tanda garis lurus yang berwarna merah. Ini berarti dinyanyikan keras, dan tanda bergelombang warna biru ini dinyanyikan lembut. Ya, itu tentang tanda keras dan tanda lemah pada lagu. Selanjutnya kita masuk ke materi keragaman benda. Ya, amatilah gambar berikut ini. Ya, di sini ada sebuah gambar dan kita baca teksnya ya. Ya, ini adalah ciri-cirinya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ya, dari ciri-ciri yang kita baca ini, tentunya kita bisa mengetahui benda di samping ini. Ya, ini adalah kertas ya. Ya, sekarang kita lihat pertanyaan berikut ya. Ya, benda apakah yang dimaksud tadi? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu adalah kertas berdasarkan ciri-ciri yang dituliskan. Yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Tentunya iya ya, karena kita selalu menggunakannya untuk menulis pembelajaran kita. Yang ketiga, bagaimana bentuknya? Seperti yang dijelaskan tadi pada teks sebelumnya, kertas itu berbentuk segi 4. Yang keempat, apa kegunaannya? Kegunaannya adalah digunakan untuk menulis ilmu dan juga bisa membuat beragam mainan seperti perahu, burung-burung, pesawat, dan lain-lain. Ya, kita baca teks berikut ini ya, tentang benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda.
Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Ya, dari teks ini kita bisa lihat bahwa benda-benda di sekitar kita itu mempunyai sifat dan bentuk yang beragam. Sifatnya ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah. Ya, dan bentuknya juga beragam ya, ada bentuk yang tetap, ada bentuk yang berubah. Yang bentuk tetap tadi misalkan pensil, kertas, dan lain-lainnya. Dan bentuk yang berubah itu misalkan air ya, yang jika disimpan di gelas, bentuknya akan menyerupai gelas, dan jika disimpan di botol, bentuknya akan menyerupai botol. Ya, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Ya, sini perhatikan ya. Sini ada beberapa kata yang kita akan ketahui artinya. Halus, artinya itu licin, lembut, atau tidak kasar. Kasar artinya kesat atau tidak halus. Basah artinya mengandung air. Tetap artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Berubah artinya berbeda dari semula. Ya, kita baca teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana kesimpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Ya, dari percakapan antara adik dan ibunya tadi, menjelaskan bahwa benda cair itu dapat berubah bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Ya, sekarang kita lihat di sini ada 5 benda yang akan kita kelompokkan bahwa dia itu termasuk bentuk benda tetap, bentuk benda yang tetap, atau bentuk benda yang dapat berubah. Kita lihat pertama kelereng. Kelereng itu termaksud bentuk benda yang tetap ya, karena kelereng walaupun kita simpan di manapun bentuknya tidak akan berubah. Air, bentuk bendanya berubah ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa air jika disimpan di gelas akan menyerupai gelas, dan jika simpan di botol akan menyerupai botol. Pensil, ya pensil juga merupakan bentuk benda yang tetap. Sirup, sirup bentuk benda yang berubah ya. Minyak, minyak merupakan bentuk benda yang dapat berubah. Ya, intinya jika benda cair itu merupakan bentuk benda yang dapat berubah sesuai wadah yang ditempatinya. Ya, sekarang kita masuk ke materi perkalian dua bilangan. Ya, ini tentunya sudah dijelaskan di pembelajaran 1 di hari Senin, bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya, kita amati gambar berikut. Ya, di sini kita bisa lihat ada 4 kotak ya, ada 4 kotak yang masing-masing kotak ada 3 kotak, yang masing-masing kotak ada 4 batu. Ya, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk penjumlahan seperti ini ya. 4 tambah 4 tambah 4. Ada penjumlahan 4 secara berulang sebanyak 3 kali. Kita bisa lihat ya, penjumlahan 4 secara berulang sebanyak 3 kali. Ya, penjumlahan berulang ini kita bisa tuliskan dalam bentuk perkalian. Ya, bentuk perkaliannya adalah 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4? Ya, di sini kita bisa lihat ada 3 kali angka 4. Ada 3 kali angka 4. Sehingga bentuk perkalian adalah 3 kali 4 ya. Ya.
hasil dari 3 kali 4 sendiri, hasil dari 3 kali 4 itu sendiri kita bisa hitung dari menjumlahkan angka 4 ini. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan sekarang. 4 tambah 4 sama dengan 8. Ya, kita jumlahkan lagi ya. 8 tambah 4 sama dengan 12. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini kita bisa lihat ada 4 kotak ya. Ada 4 kotak yang masing-masing kotaknya ada 3 batu. Kita bisa tuliskan ini dalam bentuk penjumlahan berulang. Karena sama isinya ya, sama-sama 3 semua. Sama-sama 3 semua ya. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk penjumlahan berulang. Penjumlahan angka 3 sebanyak 4 kali. Penjumlahan angka 3 sebanyak 4 kali. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk perkaliannya yaitu 4 kali 3. Ada 4 kali angka 3. Dan hasilnya kita bisa hitung tentunya. Kita harus hitung 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 tambah 3 sama dengan 12. Ya, sehingga hasilnya adalah 12. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada 2 kotak yang berisikan bola basket. Setiap kotak berisikan 5 bola basket. Ya, ini juga termaksud penjumlahan berulang ya, karena setiap kotak isinya sama, ada 5 bola basket. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk penjumlahannya 5 tambah 5. Ada 2 kali angka 5. Dan bentuk perkaliannya adalah 2 kali 5. Ada 2 kali angka 5. Dan ini 5 tambah 5, tentunya anak-anak ketahui bahwa 5 tambah 5 adalah 10 ya. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, sekarang kita lihat contoh berikut. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang isinya 5 kerikil. Ya, jadi ada 6 lubang ya, ada 6 lubang. Ada 6 lubang yang setiap lubangnya ada 5 kerikil. Ini sama saja tadi ya, tadi kan ada 4 kotak. Ini 6 lubang, setiap lubang itu ada 5 kerikil. Jadi kita bisa tuliskan kalimat matematikanya itu adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ya, di sini ada 6 kali angka 5 karena tadi ada 6 lubang ya, yang masing-masing lubang itu ada 5 kerikil. Sehingga kita bisa tuliskan 5-nya ada 6 kali. Dan penjumlahan berulang angka 5 ini kita bisa tuliskan bentuk perkaliannya 6 kali 5. Ada 6 kali angka 5. Dan hasilnya, di sini yang bagian B ya, tentukan hasilnya. Hasilnya itu kita jumlahkan ya. 5 tambah 5, 10. Ini anak-anak bisa hitung pakai jari ya. 10 tambah 5. 10 tambah 5, 15. 15 ya. 15 tambah 5. Hitung maju sebanyak 5 kali. 15 dari 15 ya. 16, 17, 18, 19, 20. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, seperti tadi ya, hitung maju sebanyak 5 kali, dan hasilnya adalah 25.
25 tambah 5 sama dengan 30. Ya, jadi hasilnya adalah 30. Ya, kita lanjut. Contoh berikut, perhatikan contoh berikut ya. Ya, di sini ada 4 kotak. Ini kita langsung tuliskan bentuk perkaliannya ya, kita tuliskan lagi bentuk penjumlahan ulangnya. Ada 4 kotak. Di sini ada 4 kotak. Sehingga kita tulis bentuk perkalian di sini yang pertama adalah 4. Dan masing-masing kotak ada 2 botol. Jadi setelahnya tulis 4 kali 2. 4 kali 2, cara hitungnya dengan menggunakan penjumlahan berulang, kita tuliskan 2, angka 2-nya sebanyak 4 kali ya, 2 tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ya, ini ada hasilnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Sehingga 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Ya. Kita perhatikan lagi contoh berikut. Ya, di sini kita mau tuliskan bentuk perkaliannya dari gambar ini. Kita mau tuliskan bentuk perkaliannya dari gambar ini. Ya, di sini kita bisa lihat ada 3 kotak. 1, 2, 3. Jadi yang pertama kita tulis adalah 3. Sini 3 ya. Yaitu Avanias itu kurang bagus 3-nya, anggap saya itu 3. Ya. Selanjutnya setiap kotak ada 4 gelas. Jadi kita tulis 3 kali 4. Ya, kita mau hitung hasilnya. 3 kali 4 sama dengan berapa ya? Ya, kita tulis, kita hitung. Berarti ini 3 kali angka 4. Kita jumlahkan ya. 3 kali angka 4, berarti 4-nya ada 3 dijumlahkan. 4 tambah 4 tambah 4. Ya, ini sudah ada 3 anunya, sudah ada 3 4-nya. Ya, 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. Ya, 12 hasilnya ya. Jadi hasil 12 kita bisa tuliskan 3 kali 4 sama dengan 12. Ya, kita lihat lagi sini ya. Ya, seperti cara yang jelaskan sebelumnya, di sini ada 6 kotak. Sehingga kita bisa tuliskan 6 kotak dan setiap kotak ada 3 lilin. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk perkaliannya 6 kali 3. Dengan cara penjumlahan berulang, 6 kali berarti sini ada 6 kali angka 3. Kita jumlahkan 3 sebanyak 6 kali. Dan hasilnya itu adalah 18 ya. Coba anak-anak hitung. Ya, tentunya hasilnya adalah 18. Ya, sekarang coba anak-anak kerjakan latihan berikut untuk lebih memahami materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang nomor 1 di sini ada gambar apel, setiap ada 4 kotak, setiap kotak ada 4 apel. Coba anak-anak tuliskan bentuk penjumlahan berulangnya dan bentuk perkaliannya, serta hasilnya. Nomor 2, seperti nomor 1 ya, di sini ada 3 kotak, dan masing-masing kotak ada 3 beruang. Coba anak-anak tuliskan bentuk perkaliannya dan juga hasilnya. Yang nomor 3, Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Ya, nomor bagian A-nya, tuliskan kalimat matematikanya, dan bagian B-nya tentukan hasilnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Coba anak-anak kerjakan ini sekarang ya. Yang nomor 4, ya coba berilah tanda centang pada bentuk benda yang sesuai ya, ada bentuk benda tetap dan berubah.
Ya, itu saja materi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan tadi. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.